Hai teman pemilih Manggarai Barat, salam dan selamat jumpa lagi dengan saya Eka Rada di tayangan podcast KPU Kabupaten Manggarai Barat, Wicara. Pucuk dicinta ulang pun tiba. Mengapa demikian? Karena pada kesempatan ini saya menghadirkan kembali Ketua KPU Kabupaten Manggarai Barat, Bapak Ferdiano Sutarto Parman. Bapak Ketua, apa kabarnya hari ini? Baik, oke, baik sekali, puji Tuhan. Bapak Ketua, obrolan kita kali ini mengangkat satu tema yang menarik. KPU dengan integritasnya dan loyalitasnya dalam satu tarikan nafas, sesuai apa yang menjadi semboyan dari KPU RI. KPU mendedikasikan diri untuk melaksanakan program kerja dan juga kegiatan yang salah satunya menjadi tema kita pada hari ini, yakni pemutahiran data partai politik berkelanjutan. Dan sebagian masyarakat di luar sana tidak atau bahkan belum familiar dengan pemutahiran data partai politik berkelanjutan ini. Mungkin di awal obrolan kita Bapak bisa menyampaikan kepada sahabat pemilih maupun teman pemilih di luar sana, apa sih yang dimaksudkan dengan pemutahiran data partai politik berkelanjutan dan pentingkah ini untuk partai politik? Silakan Bapak. Ya, pada prinsipnya pemutahiran data partai politik berkelanjutan merupakan kerja partai politik untuk melakukan pemuktahiran terhadap partai politik itu sendiri. Jadi apa yang dimuktahirkan itu ada 4. Yang pertama, kepengurusan partai politik. Kedua, keanggotaan partai politik. Ketiga, kuota perempuan partai politik. Dan yang keempat adalah domisili kantor partai politik. Dan kegiatan ini dilakukan terhadap partai politik mulai dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah. Lalu pertanyaannya, apa tujuan yang ingin dicapai melalui kegiatan ini? Tentu yang pertama dan utama, kegiatan pemuktahiran data partai politik secara berkelanjutan ini bertujuan agar supaya data partai politik itu aktual dan mengalami pemuktahiran. Karena pada prinsipnya partai politik itu selain sebagai peserta pemilu, dia merupakan salah satu pilar demokrasi yang harus tetap dijaga dengan baik. Salah satunya melalui kegiatan pemuktahiran data partai politik berkelanjutan. Lalu yang kedua yang ingin saya sampaikan bahwa kegiatan pemuktahiran data partai politik berkelanjutan ini dilakukan secara berkala. Semester 1 dimulai sejak bulan Januari sampai dengan bulan Juni, dan semester 2 dilakukan sejak bulan Juli sampai dengan bulan Desember. Dan itu dilakukan setiap tahun oleh partai politik. Nah, selain dilakukan secara berkala, kegiatan ini juga dapat dilakukan sesuai dengan permintaan khusus dari partai politik, tentu saja berdasarkan kebutuhan dari partai politik yang bersangkutan. Sehingga secara ringkas dapat saya sampaikan bahwa kegiatan pemuktahiran data partai politik berkelanjutan merupakan kewajiban partai politik supaya partai politik, data partai politik tetap aktual dan muktahir. Demikian. Berarti ini menjadi tugas dari partai politik itu sendiri. Betul. Iya. Pemutahiran ini difasilitasi oleh KPU ataukah semacam ada aplikasinya, sistemnya mungkin? Ya, Ada? betul sekali bahwa kegiatan ini pasti melibatkan KPU sebagai penyelenggara pemilu. Salah satu sarana yang dipakai untuk kegiatan ini namanya SIPOL, Sistem Informasi Partai Politik. Iya. SIPOL ini merupakan sistem dan teknologi yang memfasilitasi pelaksanaan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik, termasuk pemuktahiran data partai politik berkelanjutan. Nah, hal tersebut diatur dalam Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta pemilu. Jadi, dengan demikian, KPU sebagai penyelenggara pemilu
tentu saja memiliki andil yang cukup besar dalam urusan pemuktahiran data partai politik berkelanjutan ini. Iya. Pemutahiran data partai politik berkelanjutan. Kata berkelanjutan tentunya ini sudah dilaksanakan di tahun-tahun sebelumnya. Betul. Berarti 2025, kita melihat ke 2025 Bapak Ketua. Ya. Apa ada catatan-catatan kecil terkait pemutahiran data partai politik yang terjadi di tahun 2025 yang menjadi catatan dari KPU? Betul sekali bahwa kegiatan pemuktahiran data partai politik ini dilakukan setiap tahun dan secara berkesinambungan atau secara berkelanjutan. Tahun 2025 yang lalu, KPU Kabupaten Manggarai Barat telah beberapa kali berkoordinasi dengan partai politik untuk kelancaran pelaksanaan pemuktahiran data partai politik ini. Selain ini kewajiban dari partai politik, ini juga merupakan salah satu kewajiban KPU Kabupaten Manggarai Barat untuk mengingatkan tiap partai politik peserta pemilu untuk melaksanakan suatu kegiatan yang sangat penting, yakni pemuktahiran data partai politik berkelanjutan. Bahkan pada tahun 2025 kemarin, KPU Kabupaten Manggarai Barat secara kelembagaan melakukan kunjungan langsung ke setiap sekretariat partai politik untuk memastikan bahwa kegiatan pemuktahiran data partai politik berkelanjutan ini berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain untuk memastikan itu, kunjungan kemarin juga sebetulnya untuk memastikan beberapa hal lain yang berkaitan dengan partai politik sebagai peserta pemilu. Karena pada prinsipnya KPU dan partai politik itu merupakan sahabat organik yang harus terus kita jaga ke depan dalam rangka mengawal dan membangun demokrasi di tingkat lokal. Terkait pemutahiran data ini, apa saja data yang dimutakhirkan oleh partai politik? Sebagaimana yang sudah saya jelaskan tadi bahwa berdasarkan ketentuan pasal 146 Peraturan KPU nomor 4 tahun 2022 tentang pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta pemilu, ada 4 hal pokok yang menjadi wilayah pemuktahiran data partai politik secara berkelanjutan. Yang pertama, kepengurusan partai politik itu sendiri, mulai dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah. Dan yang kedua, keanggotaan partai politik, mulai dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah. Dan yang ketiga, kuota perempuan, serta yang keempat adalah memastikan bahwa kantor partai politik memiliki kantor tetap, sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Partai Politik. Nah, apa yang dilakukan dalam kegiatan pemuktahiran data partai politik berkelanjutan ini, itu sebetulnya itu ada 3. Yang pertama, menambahkan data dan dokumen. Yang kedua, memperbaiki data dan dokumen. Dan yang ketiga, menghapus data dan dokumen. Jadi itu adalah 3 kegiatan yang dilakukan oleh partai politik dalam melakukan pemuktahiran data partai politik. Untuk apa? Agar supaya data partai politik itu aktual dan muktahir. Pentingkah ini untuk partai politik dalam penguatan partai politik itu sendiri? Untuk menjawab ini, saya ingin menjelaskan secara ringkas latar belakang dari keberadaan partai politik dalam sebuah negara demokrasi. Pada prinsipnya, dalam negara demokrasi seperti Indonesia, partai politik itu adalah pranata sekaligus pilar penting negara demokrasi. Sebagai sebuah pilar, partai politik memiliki fungsi yang sangat vital. Di antaranya yang pertama, rekrutmen politik. Yang kedua, fungsi komunikasi politik. Yang ketiga, fungsi agregasi politik. Dan yang keempat, partai politik juga berfungsi sebagai sarana untuk mengatur konflik. Karena kita menyadari bahwa partai politik memiliki fungsi yang sangat vital dalam negara demokrasi, maka salah satu cara yang dilakukan untuk memastikan bahwa partai politik sebagai pilar demokrasi dapat berfungsi dengan baik, yakni melakukan pemuktahiran
data partai politik secara berkelanjutan. Kegiatan ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh partai politik untuk memastikan bahwa partai politik sebagai pilar demokrasi itu sendiri dapat bekerja dengan baik dalam ruang demokrasi. Nah, oleh karena itu, kegiatan ini merupakan kegiatan yang sangat penting. KPU Kabupaten Manggarai Barat terus menghimbau kepada seluruh partai politik yang ada di Kabupaten Manggarai Barat untuk melaksanakan kegiatan ini secara bertanggung jawab, untuk memastikan bahwa kepengurusan, keanggotaan, kuota perempuan, dan domisili kantor tetap itu bisa terjaga dengan baik. Oh, ya. Oke, baik. Seperti yang Bapak Ketua jelaskan di awal tadi bahwa pemutahiran data partai politik ini dibagi dalam 2 semester per tahunnya. Ya. Semester yang pertama di Januari sampai Juni. Ya. Dan sekarang posisi kita ada di bulan Mei, berarti masih di semester pertama untuk tahun 2026. Nah, sejauh ini di semester pertama, sejauh mana partai politik itu memutahirkan data khususnya untuk di Manggarai Barat? Pada prinsipnya pemutahiran data partai politik secara berkelanjutan itu adalah kerja partai politik. Dan setiap partai politik wajib melaksanakan ini dengan baik. Nah, KPU Kabupaten Manggarai Barat sebagai penyelenggara pemilu di tingkat kabupaten terus berkoordinasi dengan partai politik untuk tidak boleh lupa dengan kewajibannya. Nah, seperti tahun sebelumnya, tahun ini juga nanti KPU Kabupaten Manggarai Barat akan berkoordinasi baik secara lisan maupun secara tertulis kepada seluruh pimpinan partai politik untuk melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang diatur dalam peraturan KPU nomor 4 tahun 2022 itu. Nah, apa tujuannya? Sebagaimana yang saya sampaikan tadi bahwa memastikan bahwa setiap partai politik itu datanya itu aktual dan muktahir. Demikian. Oke. Peraturan KPU nomor 4 tahun 2022 harus dilaksanakan oleh partai politik, yakni pemutahiran data partai politik berkelanjutan. Apa konsekuensinya Bapak kalau ternyata mereka tidak melakukan pemutahiran ini? Konsekuensinya pasti kalau tidak dilakukan pemuktahiran, maka data partai politik tidak aktual dan tidak muktahir. Memang tidak ada konsekuensi hukum yang akan ditanggung oleh partai politik jika kegiatan ini tidak dilaksanakan. Tetapi yang bisa kita bayangkan bahwa kalau sebuah partai politik datanya tidak dilakukan pemuktahiran, sementara ada perubahan-perubahan yang terjadi di dalam partai politik itu sendiri, maka yang terjadi nanti bahwa data partai politik itu tentu tidak aktual. Tidak aktual dalam pengertian bahwa data yang ada dalam sistem informasi partai politik tidak sesuai dengan fakta yang ada. Misalnya terjadi perubahan kepengurusan. Dan setelah itu partai politik tidak menindaklanjuti perubahan kepengurusan itu dalam sistem informasi partai politik. Maka yang terjadi, data yang ada dalam sistem informasi partai politik dengan kepengurusan yang sebenarnya itu tidak sesuai. Nah, oleh karena itu, pemuktahiran data partai politik berkelanjutan ini selain merupakan kewajiban partai politik, ini merupakan tanggung jawab yang harus diemban untuk memastikan bahwa partai politik sebagai pilar demokrasi betul-betul memiliki data yang aktual dan muktahir. Iya, teman-teman partai politik, ini adalah kewajiban sekaligus tanggung jawab sebagai pilar demokrasi di negara kita ini. Oke, jadi aktualisasikan keadaan partai politiknya dalam pemutahiran data sesegera mungkin di Sipol, ya, mumpung masih di semester pertama. Oke, baik, Bapak Ketua, pembicaraan sungguh menarik sekali hari ini ya tentang partai politik. Tetapi sekali lagi bahwa pembicaraan kita yang panjang ini kita harus akhiri karena kita dibatasi oleh ruang dan waktu. Maka adakah harapan atau pesan dari Bapak Ketua selaku Ketua KPU Kabupaten Manggarai Barat terhadap masyarakat maupun partai politik itu sendiri dalam hal pemutahiran data partai politik berkelanjutan ini? Tentu yang pertama KPU Kabupaten Manggarai Barat
berharap kepada seluruh pimpinan partai politik untuk tidak boleh melupakan kewajiban ini. Sebagaimana yang sudah saya tegaskan di awal, bahwa pemuktahiran data partai politik secara berkelanjutan ini selain menjadi tanggung jawab, itu juga merupakan kewajiban yang diperintahkan oleh Peraturan KPU nomor 4 tahun 2022. Dan oleh karena itu, pimpinan partai politik di semua tingkatan, mulai dari pusat sampai dengan tingkat daerah, untuk melaksanakan ini secara bertanggung jawab. Lalu yang kedua, KPU Kabupaten Manggarai Barat juga berharap kepada seluruh pemangku kepentingan yang tentu saja memberi perhatian terhadap kesehatan partai politik kita untuk terus memberi masukan dan pengawasan terhadap kegiatan ini, sehingga kegiatan ini dapat dilaksanakan dengan baik dan memastikan bahwa partai politik kita ini memiliki data yang aktual dan muktahir. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ketua dan terima kasih kehadirannya di Wicara. Ya, catatan penting untuk teman-teman partai politik, jangan lupa untuk lakukan pemutahiran data partai politik berkelanjutan di sistem informasi partai politik, karena hal ini merupakan kewajiban sekaligus tanggung jawab dari partai politik. Teman pemilih Manggarai Barat, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe YouTube KPU Kabupaten Manggarai Barat agar teman pemilih memperoleh informasi terkini dari KPU Kabupaten Manggarai Barat. Sebagai kenangan indah di akhir dari jumpa kita, saya lantunkan sebuah pantun. Di sana gunung, di sini gunung, di tengah-tengah ada patung caci. Anda berpayung, saya bersarung. Kita seirama di KPU melayani.